Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim INK Istana Muti Kawero akan memberikan informasi yang mana Indonesia memiliki sejarah panjang dan beberapa kali dihadapkan gerakan-gerakan separatis. Tim INK mencoba mereview lagi beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sivil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tetapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa bahan keker. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan tersebut disebut pemberontak. Terkadang sebuah pemberontakan bisa dibilang revolusi oleh pemimpin pemberontakan itu. Tengok saja pemberontakan Amerika Serikat kepada Inggris pada era perang kemerdekaannya, atau gerakan milisi di Irlandia yang sering disebut dengan IRA. Memang hal itu bisa terjadi jika syarat-syarat revolusi dapat tercapai. Kebanyakan pemberontakan dilaksanakan untuk menggantikan pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang baru, tentunya pemerintahan idaman para pemberontak. Apa saja gerakan separatis di Indonesia? Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa Kabinet Amir jatuh? Jatuhnya Kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan refill yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR untuk memperkuat basis massa. FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu, dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delangu, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI, daerah Surakarta dijadikan daerah kacau, sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran divisi Siliwangi cukup besar.
Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya, tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu tanggal 31 Oktober 1948, Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan apapun dan dari siapapun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata Republik Indonesia sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat. Selanjutnya, pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Berdasarkan perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beurwe, Jawa Tengah, Brebes, Tegal yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kiai Somolangu Kebumen. Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam menghadapi aksi DITII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerakan ini. Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi Pagar Betis dan operasi Brotoyudo. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Brotoyudo di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Sementara pemberontakan DITII di Jawa Tengah, pimpinan Amir Fatah dengan wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Pada Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN untuk menumpas pemberontakan ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini. Pemberontakan DITII di Aceh pimpinan Teuku Daud Beurwe. Latar belakang Daud Beurwe merasa kecewa dengan status Aceh pada 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi karisidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi pemberontakan ini. Selanjutnya,
atas prakarsa Kolonel M. Yasin yang menjabat sebagai Pangdam 1 Iskandar Muda pada 17 hingga 21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan dapat dipadamkan. Sementara pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakar, latar belakang pada 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS atau APRIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Untuk menghadapi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati. Sementara pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar, pada awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap. Selanjutnya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dalam pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letkol Barlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Wenci Samuel. Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Hussein menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Jambe yang memimpin gerakan separatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 Kasat A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatera Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah Kasat. Pada tanggal 15 Februari 58 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Sebagai Perdana Menterinya adalah Mr. Safrudin Prawira Negara. Selanjutnya adalah pemberontakan Permesta. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Tanggal 17 Februari 1958, Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali, yaitu Komando Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hindra Ningrat, Operasi Sabta Marga 1 dipimpin Letkol Sumarsono menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian tengah. Operasi Sabta Marga 2 dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian selatan. Operasi Sabta Marga 3 dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran Kepulauan sebelah utara Manado.
Operasi Sabta Marga 4 dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat menumpas Premesta di Sulawesi Utara. Operasi Menas 1 dipimpin Letkol Preters dengan sasaran Jailalo. Operasi Mena 2 dipimpin Letkol Hunflos dengan merebut lapangan udara Morotai. Ternyata gerakan Permesta mendapat dukungan asing. Terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope, warga negara Amerika Serikat, tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Selanjutnya, Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan, dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan Belanda. Pada 25 April 1950 RMS hampir atau nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro Belanda, yang diantaranya adalah Dr. CHRS Somokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Keluarga Nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Wadilete, Perdana Menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda, berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keinginan memperjuangkan RMS, ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya. Kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana Menteri RMS bermimpi tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonom seperti Aceh, kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh. Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Profesor Johan Manusama. Pemimpin kedua Frans Tutu Hatunewa turun pada tanggal 25 April 2009. Kini John Wadilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda. Di Belanda, pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan pemerintah seperti sosial, politik, keamanan, dan luar negeri. Komunikasi antara pemerintah RMS di Belanda dengan para menteri dan para birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Soekarno tidak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pemimpin dengan semua jajarannya. Sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai pemerintah RMS dalam pengasingan. Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut pemerintahan RMS di pengasingan. Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS. Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, di mana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Oleh pres di Belanda, dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktivis RMS di Belanda.
Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang dilansir Pers Belanda sebagai teror adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar. Selama tahun 70-an teror seperti itu dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain atau setidaknya sekutu dekat pemuda Maluku Selatan merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tak dikenal dengan tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Pada tahun 1999-2004, kerusuhan Ambon terjadi. RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi dan bertindak dengan mengatasnamakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili oleh tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu. Walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor di balik kerusuhan Ambon. Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini 30 Juni 2007 insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai presiden transisi bernama Simon Saya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 anti teror. Kemuliaan Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi
tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Sam Kamaruzzaman sebagai ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai D.N. Aidit. Biro khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
Selanjutnya, gerakan separatis tragedi nasional G30S PKI tahun 1965. Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa demokrasi terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut aksi sepihak. Para petani dan buruh dibantu para kader PKI mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk biro khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro ini mempunyai tugas menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. Memasuki tahun 1965, pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. DN Aidit sebagai pemimpin PKI beserta biro khususnya mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan Komando Puncak Angkatan Darat. Berikut siasat yang ditempuh oleh biro khusus PKI. Memojokkan dan mencemarkan Komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan konspirasi menentang RI karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Menuduh Komando Puncak Angkatan Darat telah membentuk Dewan Jenderal yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya Dewan Jenderal. Mengisolir Komando Angkatan Darat dari angkatan-angkatan lain. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk angkatan kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai. Ketegangan politik antara PKI dan Angkatan Darat mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan. Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan antara lain ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, pemberontakan Andi Aziz, juga pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Ada juga organisasi Papua Merdeka. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah itu yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian itu oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicola Zoe dan dua komandan OPM yang lain, Syed Javed Rengkorem dan Yakob Hendrik Prai, menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan, di mana tujuan dewan ini adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah itu.
Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Kemudian Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggro Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian, pada 27 Desember GAM melalui juru bicara militernya Sofyan Daud menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. Itulah pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pemberontakan biasanya diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu, berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan daerah-daerah yang selama ini terabaikan, sehingga kedepannya tidak ada lagi pemberontakan terhadap pemerintah. Karena nyawa rakyat Indonesia lebih berharga daripada intrik-intrik politik yang hanya menguntungkan sebagian orang yang berkuasa. Itulah sekilas tentang pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kurangnya. Mohon maaf dari tim INK Istana Muti Kawer.